Cara bypass FRP Redmi Note 11 yang terjebak di bagian akun Google setelah dilakukan riset pabrik. Nah, kasus awalnya adalah lupa pola ya. Kemudian setelah dilakukan riset pabrik, muncul notifikasi verifikasi akun Google dan ikon gembok di pojok kiri atas. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke, lanjut kita eksekusi handphonenya. Kita back terlebih dahulu sampai ke menu perjanjian ya. Nah, kemudian di sini kita ketuk di bagian perjanjian pengguna. Kemudian kita cari membuat akun dan masuk. Nah, di sini kita pilih di bagian perjanjian pengguna. Kemudian di bagian perjanjian pengguna kita cari membatalkan akun dan kita klik HTTP akun Xiaomi ya. Nah, di sini membatalkan akun, kita klik yang berwarna hijau. Kemudian kita akan dibawa ke menu login akun Xiaomi. Nah, di sini kita ketuk dulu sampai muncul email dan password seperti ini ya, yang bertulisan warna merah. Kita ketuk-ketuk sampai muncul notifikasi berbagi. Nah, kita ketuk-ketuk ya. Ini agak sulit ya, kita ketuk-ketuk, jadi tidak bisa kita blok langsung muncul. Nah, jadi caranya kita ketuk-ketuk di bagian tulisan yang berwarna merah di bagian password ataupun email sampai muncul notifikasi berbagi ya. Nah, ini saya coba ya. Oke, kita coba ketikkan dulu password. Kita coba. Nah, intinya seperti ini tadi keblok ya, seperti itu. Nah, kita ketuk-ketuk lagi. Kita coba terus. Jadi kadang-kadang bisa langsung, kadang-kadang juga agak susah. Tadi muncul ya. No, kita coba lagi. Bukan ya, bukan ini. Nah, kita tekan lagi. Oke, masih. Nah, seperti ini kita ketuk di bagian berbagi. Kemudian di sini kita pilih di bagian share me. Kita ketuk berbagi dengan share me. Nah, kemudian kita akan dibawa ke aplikasi share me. Untuk perizinannya kita izinkan semua ya. Nah, seperti ini. Bagian Bluetooth kita hidupkan. Nah, setelah muncul scan kamera seperti ini, kita butuh bantuan handphone lain ya. Oke, saya siapkan dulu untuk handphone pembantu ataupun handphone helpernya ya, yang akan membantu kita untuk proses bypass FRP di handphone Redmi Note 11 ini. Nah, oke, sudah saya siapkan. Saya gunakan handphone Oppo ya, Oppo Reno. Nah, pastinya di sini sudah terinstall aplikasi share me. Nah, di sini kita buka aplikasi share me-nya. Kemudian kita pilih di menu terima ya. Nah, setelah itu akan muncul kode QR. Nah, untuk verifikasi Bluetooth kita hidupkan. Sekarang kita scan QR yang ada di handphone Oppo-nya. Nah, proses menghubungkan, kita hubungkan. Oke, kita tunggu. Nah, setelah terhubung, kita ketuk di bagian file yang dikirim. Nah, ini kita ketuk di handphone Redmi-nya ya. Maka akan dibawa ke browser, kemudian di handphone helpernya kita putuskan untuk sambungannya agar handphone Redmi tersambung ke WiFi kembali. Nah, setelah tersambung ke WiFi, kemudian di bagian pencariannya kita ketikkan get app. Nah, kita ketuk get app, maka kita akan dibawa ke aplikasi get app. Kemudian di pencariannya kita ketikkan activity launcher. Di sini kebetulan saya sudah install untuk activity launchernya ya, dikarenakan saya coba-coba tutorial tidak ada yang bisa masuk. Kemudian ini saya coba-coba, alhamdulillah bisa masuk. Nah, pastikan install activity launcher. Kemudian setelah terinstall kita pilih buka. Kemudian setelah masuk ke activity launcher, kita ketuk di bagian semua yang berikon pencarian ya. Nah, setelah muncul menunya, kemudian di bagian pencariannya kita ketikkan ruang kedua. Nah, di sini jika sobat bertanya-tanya kenapa aktivitinya sudah terinstall, karena saya ini coba-coba terlebih dahulu ya. Saya coba gunakan tutorial-tutorial yang ada di YouTube, semuanya tidak bisa masuk ya. Dan saya coba-coba, alhamdulillah dengan trik ini handphone bisa terbypass di bagian FRV-nya. Jadi ini cara yang baru saya temukan ya.
Oke. Nah, salah ketik ya. Di sini ketikan ruang kedua karena di ruang kedua di settingan menggunakan browser itu tidak muncul ya. Harus menggunakan activity launcher. Nah, kita ketuk di bagian ruang kedua. Nah, kemudian kita pilih launch atau luncurkan. Kemudian kita atur pergi ke ruang kedua. Proses berganti. Nah, di sini ada trouble ya, bukan trouble ya. Nah, akan muncul seperti ini. Saya beberapa kali coba, ternyata muncul seperti ini. Caranya cukup tekan on off dan volume ya, maka akan hidup kembali. Nah, kemudian kita lanjut untuk pengaturannya sampai masuk ke menu home screen. Nah, seperti ini. Dan di sini jangan langsung matikan handphonenya ya. Kita tinggalkan jejak terlebih dahulu. Nah, kita buka-buka aplikasi. Jangan langsung di restart handphonenya ya, karena yang sudah saya alami jika langsung di restart maka tidak akan masuk ataupun tidak akan terbypass untuk FRP-nya. Jadi setelah kita restart, alhamdulillah sudah bisa masuk ke ruang pertama. Sekarang kita tinggal menghapus ruang keduanya. Kita balik kembali ke menu activity launcher, kemudian masuk ke ruang kedua kembali dan kita hapus untuk ruang keduanya. Oke, nah kita masuk ke menu semua kembali, kemudian di bagian pencarian kita pilih ruang kedua kembali. Ruang kedua, kemudian kita pilih seperti tadi ya. Nah, kita pilih ruang kedua, kita pilih luncurkan. Nah, di sini kita tinggal hapus di pojok kanan atas untuk ruang keduanya. Dan sekarang untuk proses bypass FRP di handphone Redmi Note 11-nya sudah selesai. Nah, jadi itu dia ya cara bypass FRP di handphone Redmi Note 11 tanpa menggunakan PC ataupun laptop. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya.